Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal-soal TKD UMPTKIN. Dan yang pertama, saya akan membahas tentang matematika TKD. Untuk lebih jelasnya, marilah kita sama-sama menyimak video pembahasan matematika berikut ini. Selamat menyaksikan. Soal pertama. Jika X adalah sisi bujur sangkar yang luasnya 100 dan Y adalah sisi panjang sebuah persegi panjang yang luasnya 100 dan sisi pendeknya sama dengan 5, maka berapakah nilai XY? Yang pertama, kita ketahui bahwa X adalah sisi dari persegi atau bujur sangkar, sehingga untuk luas persegi sama dengan sisi kali sisi, sehingga 100 sama dengan S kuadrat, S sama dengan 10, maka untuk nilai X sama dengan 10. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari Y. Y merupakan panjang dari sisi persegi panjang, yang diketahui luas persegi panjang yaitu 100, sehingga luas persegi panjang sama dengan panjang dikali lebar. 100 sama dengan panjang dikali 5, sehingga panjang sama dengan 100 dibagi 5, P sama dengan 20. Karena Y merupakan sisi panjang, maka P sama dengan 20, sehingga kita ketahui maka nilai X Y sama dengan 10 dikali 20, maka nilai XY sama dengan 200. Soal selanjutnya. Jika luas segitiga BCE sama dengan 8, berapakah luas persegi panjang ABCD? Coba kita perhatikan gambar. Pada segitiga, titik B dan titik E mempunyai besar sudut yang sama, sehingga untuk sisi BC dan sisi CE memiliki besar yang sama, sehingga kita misalkan dengan sisi BCS dan sisi CE dengan S. Selanjutnya, untuk mencari jawabannya, marilah kita simak jawaban berikut ini. Dari soal tadi, kita ketahui bahwa luas segitiga sama dengan 8. Untuk mencari sisi BC, kita akan rumus luas segitiga menggunakan sin. Maka untuk luas segitiga sama dengan setengah dikali BC dikali CE dikali sin 90 derajat. 8 sama dengan 1/2 dikali S kuadrat dikali 1. Karena apa S kuadrat? Karena sisi BC sama dengan sisi CE sama dengan S, sehingga S dikali S sama dengan S kuadrat. Selanjutnya kita kalikan 2 dengan 8, sehingga 16 sama dengan S kuadrat. S sama dengan akar dari 16, yaitu S sama dengan 4. Karena BC sama dengan CE sama dengan S, maka BC sama dengan 4. Selanjutnya mencari luas persegi panjang ABCD. Karena sisi BC sudah ketemu atau lebar dari persegi panjang, kita masukkan luas persegi panjang sama dengan P dikali L sama dengan panjang 7 dan lebar 4, sehingga 7 dikali 4 sama dengan 28. Maka ketemulah untuk luas persegi panjang ABCD sama dengan 28. Marilah kita ke soal selanjutnya. Berapa luas segitiga ABC di bawah ini? Coba kita perhatikan gambar segitiga ABC. Pada titik C terdapat sudut 30 derajat, dan pada sisi BAB mempunyai besar 6. Nah, lalu bagaimanakah
cara mencari luas segitiga tersebut? Marilah kita simak jawaban berikut ini. Langkah pertama, kita akan mencari alas segitiga siku-siku tersebut. Untuk mencari alas, kita akan menggunakan rumus tan C. Tan C sama dengan AB per AC. Karena tan C yaitu 30 derajat, maka 1/3 akar 3 sama dengan 6 per AC. Akar 3 AC sama dengan 18, sehingga kita ketemui alas atau sisi AC sama dengan 18 per akar 3. Selanjutnya kita akan mencari luas segitiga. Luas segitiga sama dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi, sama dengan 1/2 dikali 18 per akar 3 dikali 6. Sehingga untuk luas segitiga sama dengan 54 per akar 3. Lalu luas kita rasionalkan dengan mengalihkan penyebut dan pembilang dengan akar 3. 54 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3 sama dengan 54 akar 3 per 3. Sehingga luas segitiga sama dengan 18 akar 3. Selanjutnya, jika R per R plus S sama dengan 5/8, berapa nilai R pada gambar di bawah ini? Coba kita perhatikan. Jika sudut R ditambah sudut S, maka akan membentuk sudut lurus, yaitu besarnya 180 derajat. Maka kita mendapat persamaan R derajat plus S sama dengan 180 derajat. Selanjutnya kita akan mencari dari nilai R. Karena R plus S sama dengan 180 derajat, maka R per R plus S sama dengan 5/8. R per 180 derajat sama dengan 5/8. 8R sama dengan 900. R sama dengan 900 derajat dibagi 8, maka R sama dengan 112,5 derajat. Maka kita akan memperoleh sudut R besarnya yaitu 112,5 derajat. Selanjutnya kita akan membahas tentang soal-soal agama TKD. Marilah sama-sama kita simak beberapa soal berikut ini. Selamat menyaksikan. Soal pertama. Dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Ayat di atas menjelaskan tentang indikator iman yang benar, yaitu memadukan antara. Coba kita perhatikan. Ayat tersebut mengandung makna bahwa kita harus menyembah Allah dan tidak boleh untuk mempersekutukannya. Maka untuk jawaban yaitu tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah, yaitu B. Karena tauhid uluhiyah yaitu kita percaya bahwa hanya Allah yang patut disembah. Sedangkan tauhid rububiyah yaitu alasan kenapa kita menyembah Allah sebagai penciptanya, sehingga ayat di atas mengandung tauhid uluhiyah dan rububiyah. Soal selanjutnya. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Ayat di atas memberikan bimbingan cara melakukan perilaku tolong-menolong, yaitu
Pada ayat tersebut mengandung pengertian, yaitu tolong menolonglah kalian dalam berbuat kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dan antara kalian dalam melakukan dosa dan permusuhan. Sehingga secara tegas itu menjelaskan kita harus tolong menolong dalam melaksanakan kebajikan dan takwa. Maka untuk jawaban dari soal tersebut yaitu A. Saling tolong menolonglah dilaksanakan hanya dalam hal kebajikan dan takwa. Kita mulai soal selanjutnya. Ali suka bermain HP. Dia mengenal jenis usaha online shop dengan dibimbing temannya. Ali akhirnya memiliki online shop sendiri. Dari 1-2 produk yang ditawarkan berkembang menjadi ratusan. Dia pun bisa kuliah dari hasil usahanya itu. Saat melihat banyak temannya yang punya kesulitan biaya kuliah, Ali membentuk kelompok usaha online shop untuk mengajarkan kesuksesannya kepada temannya. Akhirnya, banyak mahasiswa yang sukses dalam usaha ini. Mereka tetap bisa kuliah mengembangkannya. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah Ali adalah B. Yaitu kreatif memanfaatkan peluang dan kemauan untuk belajar disertai kesungguhan dapat menolong dirinya bahkan orang lain menjadi pribadi yang sukses. Kalau yang nomor 50, al-ilmu darurah. Ilmu itu suatu kebutuhan atau keperluan. Dari min daruratil haya. Jadi ilmu adalah suatu kebutuhan dari kebutuhan hidup. Ya ibaratnya kalau dalam bahasa kasarnya kita itu kebutuhan hidup itu makan. Nah ilmu itu sebagai kebutuhan dari kebutuhan hidup ini. Fahuwa asasu taqaddumil mujtama. Ilmu juga atau dia itu sebagai pondasi dari kemajuan masyarakat. Wa miftahu at-tatawwur, dan kunci dari perkembangan fi jami'i mahalatil haya, dari banyak aspek kehidupan. Jadi miftahu tatawwur, kunci dari pengembangan atau evolusi gitu loh. Jadi ya perubahan, dari kunci dari segala perubahan yang ada di hidup. Artinya perubahan yang arahnya positif ketika ilmunya baik, dan negatif juga bisa ketika arah ilmu itu jelek. Artinya ketika semua evolusi, semua perubahan di kehidupan kuncinya ya dari ilmu. Fi jami'i mahalatil haya itu maksudnya dari semua aspek kehidupan. Waman manfatahu al ilmu fahuwa kal hayawan, dan siapa yang hilang ilmunya atau nggak punya ilmu itu seperti hewan. Al fikrah ar-raisiyah minan nasis sabik ya, apa pokok bacaan, inti dari bacaannya masih ahamiyatul ilmi, pentingnya ilmu. Nomor 51, inna syahrul ramadan huwa syahrul rahmati wal ghufran. Enggak syahrul ramadhani, jadi ini syahrul ramadhana. Nah, sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunan. Nah, as-sahih min kalimah allati tahtaha dua, maksudnya yang benar dari kalimat yang digaris bawah itu apa? Berarti salah kalau syahrul ramadhani itu. Kalau dalam kaidah mudhof ilaih itu kan habis mudhof ilaihnya itu pasti kasroh. Tapi karena ramadhani dia nggak bisa terkena hukum, jadinya syahrul ramadhana, nggak bisa jadi ar-ramadhana karena Syawal, Sya'ban, Zulhijjah, Zulqa'dah itu kan nggak bisa tadi dikasih alif lam mim. Al-Zulhijjah artinya tuh Ramadan itu ya udah makrifah tanpa dikasih alif lam. Jadi yang benar ya Ramadhana, jawabannya yang C. Nomor 53, dan dari perabotan rumah itu apa? Mobil, kemudian tawilah itu meja, mirwah kipas angin, kemudian furnon itu bisa tungku, bisa kompor. Nah, dipilih perabotan rumah itu apa? Mobil apa? Meja panjang. Meja panjangnya biasanya digunakan buat ya meja panjang juga biasanya di dapur kan ada, di ruang tamu juga ada, tergantung kita tempatnya. Mirwah kipas angin, furnon itu bisa tungku, bisa kompor.
nomor 54, nazala mataru al-mataru khafifan lailat amsi. Hujan turun dengan tipis, artinya hujan yang turun tipis itu ya gerimis. Artinya hujan turun gerimis, maksudnya hujan gerimis turun kemarin malam. Tapi di situ dimaknai jam mufradat itu hujan turun, maksudnya molekul airnya itu tipis-tipis atau kecil-kecil gitu loh. Ya maksudnya ya gerimis itu tadi kemarin malam lailata ams. Didul kalimah allati tahtaha khatwa. Lawan kata dari kalimat yang ada di garis bawahnya apa? Ya kalau gerimis itu ya ghazir. Kalau gerimis berarti lawan katanya hujan deras. Hujan deras itu namanya matar ghazir. Li syahri rajab fadila adidatun 'alal muslim as-sahih min kalimat la ta'ala. Di bulan Rajab ada banyak kebaikan dan keutamaan yang bermacam-macam. Adidah itu bermukhtalifah, bermacam-macam. Jadi kebaikan atau keutamaan bulan Rajab itu sangat bervariasi atau bermacam-macam bagi seorang muslim. As-sahih min kalimat allati tahtaha al-khat. Yang benar dari kalimat yang di garis bawah itu apa? Bentuknya kayak makatib, madoji itu nggak bisa didomahkan kalau nggak salah. Pokoknya jawabannya fadhailu.